Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anqadana minal jahli wad dayajili. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kawan-kawan Jackmania yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi pertanyaan, apakah puasanya orang yang bertato sah? Maka apabila kita buka satu kitab yang namanya kitab fiqih Safinatun Najah, ada syarat orang yang bisa berpuasa ataupun diterima puasanya. Yang pertama adalah orang muslim. Lalu yang kedua baligh itu artinya dewasa. Lalu yang ketiga adalah al-aqil, orang yang berakal. Lalu yang keempat orang yang mampu menjalankan ibadah puasa. Berarti ketika rukun dan syarat telah kita penuhi, maka puasa kita dikategorikan sah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana Ustadz ketika badan kita misalkan ada satu bagian yang kena dengan yang namanya tato, apakah sah puasa kita? Maka sah puasa kita. Begitu juga apabila misalkan kita berbicara tentang sah sholatnya ketika orang bertato, maka ketika dia misalkan tatonya sudah lama karena memang sudah masuk ke dalam pori-pori daripada kita punya kulit, maka tidak jadi masalah. Ustadz, bagaimana ketika dia misalkan baru ingin membuat tatonya? Lebih baik kita tidak usah membuat tato daripada nanti akibatnya akan fatal, akan banyak menimbulkan mudarat. Sebab ketika ada sesuatu lebih banyak mendatangkan mudaratnya daripada manfaatnya, lebih baik kita tinggalkan daripada nanti bisa membahayakan kita punya badan. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita berbicara tentang sholat, berbicara tentang puasa yang memang berkenaan dengan sholat, puasanya bertato. Ketika orang misalkan sholat, lalu dia pengen sholat tapi badannya ada tatonya, Ustadz bagaimana itu sholatnya? Diterimakah? Diterima. Bagaimana nanti penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala melihat apa yang ada di hati kita, bukan melihat apa yang ada di zahir kita. Apalagi ketika misalkan dulu ketika dia lagi membuat tatonya dalam keadaan benar-benar khilaf, lupa, maka bara'atu minaz zimmah, tidak jadi masalah ketika dia bertato lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulangi apapun yang telah dia lakukan di awal itu. Kawan-kawan Jackmania yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Lalu kalau sudah terlanjur bagaimana Ustadz? Ya sudah, teruskan saja. Ustadz, saya mau dihapus, tapi roman-romannya kalau kata orang Betawi, dihapus lebih sakit daripada kita menyiksa, daripada kita punya badan, lebih baik nggak usah, nggak jadi masalah. Sebab yang penting kita mau mengaku bahwasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang saya lakukan, yang telah saya lakukan adalah sesuatu yang memang membuang waktu sia-sia, mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak jadi masalah. Misalkan namanya juga orang ya Bang ya, pernah terjerumus di dalam dosa, yang penting kita tidak mau mengulangi lagi apa yang telah kita lakukan daripada dosa tersebut. Makanya ada kalimat taubatan nasuha. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya taubat. Kita mendirikan misalkan istighfar, kita mendirikan ibadah salat, minta ampun, ya Allah, kemarin saya melakukan misalkan sesuatu yang Engkau benci, salah satunya kami membuat tato di dalam tubuh kami ataupun kepada tubuh kami, ya Rabb. Ya Allah, ampuni sehingga ketika aku berpuasa, ketika aku sholat, ya Allah, mudah-mudahan puasa dan sholatku Engkau terima. Amin ya Rabbal Alamin. Sebab siapa yang ingin datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa dosa yang banyak, lalu taubatnya ikhlas, datangnya kepada Allah ikhlas, tidak ada yang lain kecuali benar-benar mengharapkan ridho Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Maha Ghaffar, Allah Ghafur, Allah luas ampunannya, insyaallah kita berhusnuzon, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Terlebih bulan suci Ramadan adalah bulan ampunan. Maka para ulama-ulama sering memberikan satu nasihat kepada kita. Ketika kita misalkan datang bulan suci Ramadan, datanglah di dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan kita benar-benar ingin minta ampun, sebaik-baiknya ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam bertobat, di dalam minta ampunan, yang harus kita munculkan adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di dalam Qur'annya Allah Subhanahu wa taala katakan, dan di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Ketika kita niat benar-benar Allah adalah tujuanku, ya Allah adalah aku memohon ampunan, insyaallah likulli imri'in ma nawa, kita akan mendapatkan apa yang memang telah kita inginkan, yaitu ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, kita pun hidup di dunia ini, qul inna salati, ya Allah sesungguhnya salatku, hidupku, matiku, aktivitasku tidak ada lain tidak bukan kecuali untukmu, ya Allah, ya Tuhan kami. Kawan-kawan Jackmania yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pecinta sepak bola Indonesia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa ada pertanyaan dari netizen. Pertanyaan yang pertama dari @rizkyjeki23. Pertanyaannya adalah, Ustadz, berkumur saat wudhu apakah bisa membatalkan puasa? Maka ini tidak membatalkan puasa selagi air yang kita pakai untuk berkumur tidak masuk sampai kerongkongan. Apa maknanya? Berarti diperbolehkan kita untuk berkumur-kumur, yang penting satu, jangan sampai masuk ke dalam tenggorokan. Ada sebagian ulama pun mengatakan bahwasannya makruh, ya, terlebih ketika kita puasa. Ya alhamdulillah sih kalau ketika puasa mau wudhu zuhur, wudhu asar. Karena apa? Dalam keadaan mulut kita tidak masuk dengan makanan apapun. Maka Ustadz, bagaimana kalau kita mau berkumur? Silakan berkumur. Yang penting satu, kalau masuknya 3, keluarnya juga 3. Jangan masuknya 3, keluarnya 1. Artinya apa? Yang 2 ditelan. Nah, itu yang membatalkan daripada kita punya wudhu. Lalu pertanyaan kedua, Ustadz, dari Alpirido Alifiki. Mohon maaf ini tulisannya kekecilan. Apa pertanyaannya? Ustadz, apakah termasuk orang yang merugi jika ia berpuasa tapi ia masih melakukan hal-hal yang tercela? Contohnya bohong, hoak. Yang selanjutnya gibah. Yang ketiga ngomong kotor, DLL, tapi ia full berpuasa sesuai waktunya. Ada sabda dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa namun mohon maaf puasanya hanya dapat haus dan lapar. Apa maknanya? Maknanya adalah berapa banyak orang yang merugi ketika dia puasa dari pagi sampai ketemu waktu berbuka puasa, namun puasanya tidak mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti itu? Karena puasanya yang pertama tidak ikhlas lillahi taala. Lalu ketika berpuasanya mohon maaf sesuai dengan pertanyaannya, puasa iya ngomongin orang iya, puasa iya ngomong jorok, puasa iya tapi bohong juga. Itu yang membuat puasa kita tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan puasa ini mari kita perbanyak amal-amal soleh daripada amal sayyi'ah, amal-amal yang membatalkan kita punya puasa, bahkan menghilangkan nilai daripada nilai setiap puasa itu. Maka dari itu mari kawan-kawan Jackmania dan seluruh pecinta sepak bola Indonesia, kita pergunakan bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Lalu yang kedua, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita perbanyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan hal seperti itu, insya Allah pahala kita bukan cuma lancar, tapi insya Allah diberikan pahala yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan Jackmania yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu yang terpenting di dalam kehidupan ini adalah kita menjaga hati kita. Siapa hatinya bagus, maka insya Allah kehidupannya akan bagus. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya, dan Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya bukan dari seberapa bagus dia berpakaian, bukan seberapa bagus dia punya paras ataupun badannya, tapi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi melihat umatnya dengan bagaimana akhlaknya yang bagus kepada sesama manusia. Hatinya pun dijaga untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia baik
namun tidak merasa baik. Dia saleh namun tidak merasa saleh. Sehingga siapapun yang bermuamalah dengan dia, hatinya terjaga, hatinya baik, sehingga insya Allah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tetap semangat siapapun mereka yang ingin menuju pertobatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pezinakah, tatokah kita, ataupun tukang minum-minuman keraskah kita, apabila kita mau bertobat di bulan suci Ramadan ini, insya Allah tobat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.